Istilah-istilah yang mungkin kalian dengar di kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya sama penjualan cicilan. Pasti pernah denger ini ya, tukar tambah atau trade in. Biasanya definisi sederhananya adalah teman-teman punya mesin dengan edisi yang lama. Mau ditukar dengan mesin atau peralatan dengan edisi yang lebih baru. Pasti harus mengorbankan mesin yang lama plus uang cash ya. Nggak mungkin kita cuma korban benda yang lama saja. Tapi pasti untuk mendapatkan edisi yang lebih baru kita butuh berkorban uang tunai. Ini nanti ada suatu istilah-istilah begitu ya. Ada kalau kita dalam trade in itu nanti ada istilah nilai tukar lebih atau over allowance-nya. Kita selalu bagaimanapun itu selalu sebagai penjualnya. Jadi kalau kita mengkombinasikan penjualan cicilan, terus bukan hanya terima uang di sini kan masih bentuknya piutang, belum kas. Nah, kita di sini juga terima barang dagangan dari customer kita. Ini barang dagangan lamanya yang customer itu kita terima. Nah, ada istilah nilai tukar lebih atau over allowance itu tadi. Ini sudah ada cara perhitungannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekilas, ini loh baru namanya perpetual. Karena di jurnal penjualannya bukan berhenti sampai di penjualan, tapi ada debit HPP dan kredit persediaan barang dagangan. Jadi ada istilah tentang trade in atau tukar tambah. Terus serba-serbi lagi ya. Dalam kontrak penjualan cicilan atau penjualan angsuran, teman-teman ada apa lagi sih yang perlu diperhatikan? Cara ngitung bunga, teman-teman. Disajikan di sini ada 4 cara menghitung bunga. Ada istilah long end interest, short end interest, terus ada bunga dihitung dari sisa saldo pinjaman yang terutang. Ada bunga yang pakai sistem annuity, anuitas. Rentang waktu pembayarannya selalu intervalnya sama, nominal angsurannya juga selalu sama, itu namanya anuitas. Kita coba lihat sekilas ya perbedaan 4 metode dalam perhitungan bunga. Jadi bayangin aja teman-teman sebagai penjual, pembeli itu loh, nanti disuruh bayar bunganya itu model apa? Perhatikan kalau yang long end interest. Ini long end interest. Kita jual, nilai yang diangsur dicicil sama customer itu 12 juta. Rencananya mau diangsur 9 kali dengan bunga sekian ya. Ini yang disepakati ya teman-teman. 12 juta itu tadi uang mukanya 850 sehingga sisanya 11.150. Nah, ini dibayar setiap bulan. Kemudian harga kontraknya 12 juta kan sudah di DP 850, uang mukanya 850 sehingga sisanya kan 11.150. Teman-teman, kalau menggunakan long end interest itu menghitung bunganya, ini sudah ada caranya ya untuk menemukan angka bintang 1 ini loh. Bunganya 13,97%. Kenapa dikali 1/9? Karena 9 kali ngangsur. Terus dikalikan 11.150. Dikalikan sisa harga kontrak ini. Nanti waktu mau ngitung yang di bawah 19.230 dapat dari mana? Bunganya 13,97 tetap kali 9 angsuran 1/9. Dikalinya waktu mau ngitung yang bawah utangnya kan sudah jadi 1238889. Itu metodenya namanya long end interest ya. Nanti ketemu total bunganya 865.000 sekian. Terus kalau teman-teman amati angsurannya nominalnya sama, totalnya nanti 12 juta. Jadi kita terima 12 juta tambah bunga 865 sekian. Itu jumlah yang kita terima sebagai penjual. Bandingkan dengan metode yang disebut dengan short end interest. Dengan kasus yang sama. 12 juta sudah dibayar uang muka 850.000, sisanya 11.150. Nah, kalau yang ini menghitung bunganya dari mana? Coba ya, ini kan angkanya mirip-mirip ya teman-teman ya. Cuma menghitung bunganya itu angkanya itu bisa ketemu beda sama yang tadi. Kalau tadi kan 173 baru 19.000 pada akhirnya. Jadi bunganya itu menurun. Kalau yang short end lihat ini, bunganya 19.000 dulu baru 173. Kenapa?
Bunganya yang berlaku 13,97% dikali 1/9 kan ada 9 angsuran. Nah, kalau yang short end interest itu menghitungnya bunga dari 1238889-nya. Terus nanti ketika kalian jalan sudah sampai bintang yang kedua ini, sudah jalan 9 angsuran, jangan dikali 1/9, kan angsuran 9 yang jalan, 9 dari 9. Kalikannya tetap dengan 1238889. Sebenarnya ya, 12 juta tambah bunga yang kalian terima sama, 865 ribuan. Cuma kalau yang long end tadi, teman-teman terima bunganya besar di awal, kecil di akhir. Kalau yang short end, terimanya kecil di awal, besar di akhir. Tapi nilainya semua sama, long end dan short end. Bandingkan lagi dengan metode yang ini. 12 juta dibayar 840 ribu, sisanya 11.150. Nah, lihat nih, beda lagi ya. Kalau yang ini, bunganya akan selalu sama, teman-teman. Lihat, angsurannya juga selalu sama. Nah, kalau menggunakan metode yang ketiga ini, angsurannya bakalan 12 juta, bunga yang kalian terima lebih tinggi. Bukan 800 ribuan tadi, 1.500.000 sekian ya. Kalau menggunakan metode yang ini sebagai penjual. Caranya gimana? Kan 12 juta. Uang mukanya 850 berarti kreditnya 11.150 yang akan diangsur. Mau berapa kali ngangsur? 9 ya, bagi aja rata. 11.150 bagi 9. Ngitung bunganya 13,97% kali angsuran 11 ini tadi, sisa harga kontrak 11.150, terus dibagi ngangsurnya 9 kali. Nanti ketemu bunganya sama terus, angsurannya sama terus. Sebagai penjual kalian untung ya, karena terima jumlah pembayarannya 12 juta ditambah 1,5 jutaan lebih tinggi daripada metode short and long end tadi. Ada lagi metode yang terakhir, yang keempat, namanya anuitas. Kalau kalian tanya saya, ini yang familiar, ini yang lebih umum digunakan. Anuitas itu apa? Jumlah pembayaran angsurannya selalu sama, intervalnya selalu sama. Ada suatu rumus ya teman-teman. Ini ada suatu rumus. Kalau kalian mau gampang di Excel, bisa. Di Excel ini bisa. Ada istilah PMT, itu adalah angsuran yang berkali-kali itu. Terus bagaimana cara menghitungnya? 12 juta dibayar uang muka 850, berarti sisa harga kontraknya 11.150.000. Tinggal dibagi faktor anuitas. Nah, faktor anuitasnya itu teman-teman harus cari di Excel ya. Ini saya ngomong di sini cari di Excel. Ini saya screenshot kan. Ini loh prakteknya kalau di Excel, simbolnya namanya anuitas angsuran yang berkali-kali itu PMT. Kalau kalian mau klik function di Excel, cari yang simbol FX, diklik double, atau sama dengan PMT, gitu nanti bisa. Rate-nya 13,97% dibagi 9 angsuran. N per itu banyaknya jumlah angsuran atau cicilan 9. PV sisa harga kontrak tadi 11.150.000. Ini kan hasilnya minus. Supaya nggak minus nanti PV-nya mau ditambahin minus, ininya bisa jadi plus nanti. Nah, ini kalian berhasil menemukan ini itu adalah jumlah angsuran yang sama berkali-kalinya itu. Ini yang lebih umum digunakan, teman-teman. Bagaimana cara ngitung bunga? 13,97%. Ini harusnya disertakan kok di sini. Nah, 13,97% dikali 11.150.000 dikali 1/9. Nanti mau ngitung yang 2426 dapat dari mana? 13,97% kali sisa harga kontrak 1315933 itu dikali 1/9. Coba amati ya. Ini kalau menggunakan anuitas, rentang pembayarannya sama sebulan sekali dan jumlah angsurannya selalu sama, di mana jumlah angsuran atau cicilan itu sudah include bunga dan pokok. Jadi kalau kalian tanya saya, mana metode yang umum digunakan? Yang ini. Jadi yang pembayaran cicilan kalian tuh sama terus, tapi di dalamnya itu sudah ada komponen bunga dan pokok. Ini bunga, ini pokok. Jadi dari 1337090, bunganya 173, 1337 kurangi 173 berarti itu pokoknya. 11.150 diangsur terus ya lama-lama.
Sebagai penjual kalau dengan metode anuitas kita terima 12 juta, ini kalau jumlah ya. Kita terima 12.883 sekian. Ya enggak yang tertinggi ya. Yang tertinggi tadi metode yang ketiga. Tapi ini yang biasa lebih umum digunakan, teman-teman.